Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Oke, pesan Tuhan buat kita pagi ini, minggu ini adalah gini. Stop menyalahkan situasi dan orang lain. Wow, jadi stop menyalahkan situasi dan stop juga menyalahkan orang lain gitu. Wow, mari kita baca sama-sama satu atau dua ayat yang diambil dari yang menjadi dasar pesan Tuhan kita. Pesan Tuhan bagi kita adalah Yohanes pasal yang kelima ayat 6 sampai 7. Oke, saya mau ajak kita baca sama-sama dua ayat ini. Oke, 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menunjuk ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, kita tahu peristiwa ini yang sebetulnya ada satu ayat yang mau saya tunjukkan di ayat yang kelima coba ya. Yohanes 5 ayat 5. Di situ di situ menunjukkan ada berapa lama dia dalam keadaan seperti itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, kemudian kan datang Yesus kan ya. Dan Yesus tanya kan, "Maukah engkau sembuh?" gitu. Kemudian dia jawab, "Tuhan, gak ada orang lain yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Pertanyaan yang sebetulnya simpel dan perlu dijawab, tetapi yang keluar adalah komplain. "Tuhan, gak ada orang lain yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, nanti kita akan membahas ini di bagian dalam, Bapak Ibu Saudara, beberapa kejadian dulu Bapak Ibu Saudara, fakta. Di sebuah majalah terkenal di Amerika. Majalah ini salah satu majalah yang tertua, bukan tertua lah, semua majalah tua. Artinya udah dari zaman dulu majalah ini ada. Pernah dengar namanya Reader's Digest? Ya pernah ya, pasti pernah dengar ya Reader's Digest. Artinya isi beritanya ya banyak hal-hal termasuk pengetahuan dan lain-lain ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, majalah ini menulis adalah kisah tentang sekolah-sekolah menengah atas di Amerika ya, yang keberadaannya berada di lokasi-lokasi yang gak mudah. Lokasi pusat kejahatan, tempat yang kumuh, banyak gangster ya. Nah, salah satu yang diulas adalah gini. Ada satu nama sekolah menengah atas ya, East St. Louis Timur, East St. Louis High School ya, dari negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Nah, di majalah itu menulis bahwa sekolah itu termasuk salah satu sekolah yang memiliki program high school terbaik di Amerika. Tapi kalau lihat situasi sekolahnya, ini benar-benar sangat, orang nggak menyangka bahwa inilah yang sekolah yang memiliki salah satu program terbaik di Amerika. Kenapa? Lingkungannya sangat buruk, ya, lingkungan luarnya. Jadi orang nggak nyangka lah bahwa sekolah ini punya prestasi sedemikian luar biasa. Ya, dan kalau membahas tentang sekolah itu, pastinya nggak akan lepas untuk tidak membahas tentang seorang pelatih olahraga namanya Bob Shannon. Ya. Bob Shannon ini punya seorang pelatih olahraga, ya, beberapa cabang olahraga. Nah, itu bukan prestasi akademisnya saja, tapi prestasi sekolahnya, prestasi olahraganya di sekolah itu dalam 12 tahun terakhir, tim olahraganya telah memenangkan 5 kejuaraan negara bagian. Ya, Amerika punya 50 negara bagian. Nah, sekolah ini memenangkan dalam 12 tahun terakhir 5 kejuaraan negara bagian. Ini nggak mudah. Ada berapa banyak sekolah menengah atas di Amerika yang punya fasilitas yang sedemikian luar biasa. Tapi ini ada di daerah kumuh. 2 tahun yang lalu mereka memenangkan kejuaraan negara bagian, dinobatkan sebagai tim American Football. Sekolah menengah nomor 1 di Amerika. Wow, luar biasa ya. Nah, catatan itu akan menjadi semakin luar biasa kalau kita tahu kondisi daripada sekolah itu. Ya, kondisi daripada East St. Louis ya, wilayah sekolahnya adalah tempat di mana banyak terjadi kejahatan dan kekerasan. Jadi pemandangan kalau mau latihan olahraga, kadang-kadang ketemu satu mayat bergelimpangan bekas ditembak, itu buat murid-murid sekolah itu biasa.
ada mayat, paling disingkirin atau panggil polisi gitu. Jadi kalau hari ini ketemu, mungkin lusa juga bisa ketemu lagi. Jadi buat murid-murid di sana adalah hal yang biasa sekali, ya. Dan wilayah itu terbiasa dengan pertempuran senjata antar geng, ya. Bahkan geng itu suka nongkrong dekat sekolah untuk mencegah anak-anak sekolah untuk masuk sekolah, ya. Kalau pakai kendaraan lewat ke sana, ya itu banyak bangunan yang kumuh, yang ditutup seng, ditutup kayu, ya, jalannya kotor. Banyak kerusakan di wilayah sana. Bukti bahwa memang ekonomi wilayah itu nggak jalan. Terus yang menarik, banyak murid-murid yang memiliki orang tua tunggal. Kenapa? Karena itu daerah gangster. Sangat mungkin punya ayahnya adalah anggota gangster yang mati ketembak. Jadi banyak orang tua tunggal. Banyak yang ayahnya nggak ada. Ya. Dan mereka hidup dari menerima bantuan dari publik. Jadi artinya gini, situasi yang tanpa harapan seperti situasi yang hal yang kayak begini tuh banyak sekali, ya, nggak sedikit terjadi di Amerika, daerah kumuh, daerah gangster gitu ya. Tetapi yang luar biasa, sekolah yang berada di lokasi yang sangat buruk ini, dia memiliki prestasi yang luar biasa. Bahkan yang Bob Shannon tadi berkata, kami berjuang melawan rintangan yang sulit, tapi kami tidak mencari alasan untuk kegagalan. Kami mencari cara untuk berhasil. Wah, ini luar biasa. Segudang prestasi mereka miliki. Nah, kemudian majalah itu menulis salah satu sekolah menengah atas yang lain. Ya, pagi ini kita banyak membahas tentang sekolah menengah atas. Ada satu sekolah lain lagi di wilayah yang berbeda, tetapi kondisinya ya sama. Ya, nama sekolah ini adalah Morris High School yang terletak di South Bronx, New York. Nah, kita tahu kalau dengar Bronx, ini daerah yang sangat berbahaya, daerah yang kumuh, ya. Banyak gangster berkulit hitam maupun gangster Hispanik, ya, Hispanik keturunan Meksiko. Jadi kalau bicara soal lingkungan, ini sama. Satu kali sekolah ini dikunjungi oleh Jenderal Colin Powell. Pernah dengar nama Colin Powell? Seorang mantan kepala, kalau di sini mah Panglima TNI-nya lah, mantan kepala angkatan bersenjata Amerika berkulit hitam, Colin Powell. Segudang prestasi. Dia sampai berkunjung ke sekolah itu untuk apa? Menguatkan murid-murid, ayo tetap sekolah, jangan ambil narkoba, jangan coba narkoba gitu. Dia mencoba menyemangati. Sekolah ini adalah sekolah yang sama sekali tidak memiliki prestasi. Sekolah yang sebetulnya lingkungan yang sama dengan yang pertama saya sampaikan, East St. Louis, tetapi berbeda dalam hal prestasi. Tidak ada prestasi, begitu buruk. Dan bahkan ketika dikunjungi seorang jenderal sekalipun yang memberikan semangat, mereka memberikan alasan gini, mereka beralasan bahwa mana bisa mereka berprestasi kalau lingkungan hidup mereka kumuh. Mereka sulit untuk berprestasi karena begitu banyak kejahatan terjadi. Mereka merasa tidak pernah diberi kesempatan. Dan mereka merasa bahwa warna kulit mereka hitam dan warna kulit mereka coklat buat yang Hispanik. Dan mereka merasa orang rasis terhadap dia. Dan mereka hidup dengan orang tua tunggal. Ya. Mereka hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Sulit untuk hidup mudah. Dan pemerintah seakan-akan tidak memberi perhatian sama mereka. Jadi yang keluar dari mulut mereka adalah berbagai alasan dan menyalahkan banyak orang, menyalahkan pemerintah, sehingga itulah sebabnya mereka tidak bisa berprestasi. Padahal kondisinya persis sama dengan yang East St. Louis. Tetapi kenapa yang East St. Louis High School bisa memiliki segudang prestasi? Karena mereka memiliki keputusan, kita harus berhasil. Kita nggak boleh hidup dalam kegagalan. Kita nggak boleh cari alasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang lalu disebut the blame game, ya, permainan menyalahkan. Jadi ada istilah kalau kita di negeri kita sering mendengar ya, khususnya di dunia politik ya, yaitu playing victim. Pernah dengar ya, playing victim ya? Kalau kita mendengar ulasan-ulasan para pengamat-pengamat. Jadi istilah playing victim ini adalah istilah yang kerap diungkapkan kepada orang-orang yang sebetulnya dia pelaku, namun pura-pura jadi korban, kemudian dia menyalahkan orang lain. Ini disebut playing victim. Ya, di dunia Barat pun mengenal istilah ini, tapi bukan ya istilah playing victim juga umum juga, tetapi ada juga istilah nama victimism, ya.
Itulah yang terjadi saat victimism adalah sesaat seseorang menyalahkan orang lain atas masalah yang ia alami. Dan itulah yang paling sering digunakan gak sedikit orang ya. Waktu menjelaskan kenapa hidupnya tidak berjalan sesuai keinginan yang begini. Ya habis kan karena begini. Gitu. Aku kan dilahirkan dari orang tua yang seperti ini, keluarga yang seperti ini. Aku kan tinggal di dalam lingkungan yang banyak geng. Di Amerika juga banyak gangster gitu maksudnya ya. Nah, jadi orang yang seperti ini adalah merasa diri nggak diperlakukan dengan adil. Ya, merasa diri ada di pihak yang kurang menguntungkan. Itulah mengapa hidupku seperti ini, gitu ya. Jadi orang itu merasa bahwa dia adalah korban dan orang lain yang menyebabkan dia begitu. Dan atas alasan-alasan itulah dia menjalani kehidupannya dan dia berkata, itulah sebabnya mengapa hidupku kayak begini. Entah kenapa Tuhan menyampaikan pesannya seperti ini. Saya berpikir jangan-jangan ya. Gak sedikit orang-orang percaya juga menjalani kehidupan, ada yang menjalani kehidupan seperti itu. Mungkin kita gak merasa kita sedang bertindak seperti yang tadi dikatakan playing victim atau the blame game atau dan lain-lain. Tetapi kalau kita melihat apa yang umum banyak terjadi di sekitar kita atau di seputar tempat pekerjaan dan kehidupan kita. Kadang-kadang tanpa disadari adalah gini Bapak Ibu Saudara. Kalau seseorang terlambat menyalahkan laporan di kantor misalnya nih, kalau ini kehidupan di kantor. Dia akan berkata seharusnya saya bisa menyerahkan ini lebih awal. Tetapi ada orang lain membuat ini jadi terlambat. Nah jadi budaya itu bukan budaya lah, mentalitas seperti itu tanpa disadari itu meskipun mungkin orang-orang gak mengakui bahwa dia adalah seorang yang memainkan the blame game tadi. Tetapi tanpa disadari dalam hal-hal sehari-hari kadang ini loh yang membuat aku kenapa telat menyampaikan laporan. Saya gak menyinggung soal komsel. Saya kenapa menyampaikan laporan? Ya karena ada orang yang menyebabkan membuat ia terlambat. Ya. Kalau seseorang kehilangan pekerjaan, maka sebetulnya gini, ya mungkin karena aku kurang mencapai target sehingga aku harus dikeluarkan gitu ya. Tetapi kan gak sedikit orang berkata bahwa ini bos gue memang sentimen. Banyak yang iri di tempat pekerjaan. Sering gak kita mendengar ada orang-orang yang memiliki alasan seperti itu. Artinya gini, bisa aja ada yang iri, bisa aja gitu. Tetapi dia menyimpulkan bahwa kalau dia sampai keluar, itu karena ada dia yang gak senang sama dia sehingga dia harus keluar gitu. Kalau ada orang gak bisa menepati janji, lalu kemudian dia berkata, ya sorry lah, ya soalnya kan aduh kamu tahu sendiri lah di rumah keadaanku kurang kondusif jadi ini membuat aku gak bisa menepati janji. Jadi selalu ada hal yang lain untuk menjadi masalahnya, penyebab masalah itu terjadi. Kalau ada seorang pelajar gak bisa mengerjakan pekerjaan rumah kemudian bukan nggak bisa mengerjakan, yang nggak menyelesaikan pekerjaan rumahnya, PR-nya gitu ya. Dan kemudian ditanya sama guru, ya gini Bu Guru kan semalam kan ini ada teman-teman aku pada main, tetangga pada main. Jadi mereka ngajak aku main, jadi aku nggak bisa mengerjakan PR gitu. Sehingga PR-nya nggak dikerjakan. Atau buku aku belum dikembalikan gitu. Jadi ada hal yang mesti menyalahkan sesuatu. Baik situasi maupun menyalahkan orang lain. Ya. Kenapa hidupku kayak begini? Sebenarnya aku gak mau dilahirkan di tengah keluarga yang seperti ini dan dari orang tua yang seperti ini. Tetapi ya habis gimana? Itulah hidupku. Gitu ya. Memang kita gak bisa memilih di mana kita dilahirkan misalnya. Tapi berapa banyak orang yang menyalahkan diri. Aku sih berbeda sih, coba kalau aku kayak kamu dilahirkan di keluarga yang kayak kamu. Pasti hidupku kan gak seperti ini. Berapa banyak kita sering dengar hal seperti itu. Ya. Dan berbagai alasan lain untuk terus menyalahkan orang atas apa yang terjadi. Nah inilah menjadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan mengingatkan orang-orang percaya ya, untuk tidak menjalani kehidupan dengan semangat yang mudah menyalahkan apapun dan siapapun. Baik itu diucapkan maupun tidak diucapkan kan. Aku gak pernah ngomong begitu, ya mungkin gak pernah diucapkan. Ya. Dan kita juga berharap bukan kita, tapi karena pesan itu diberikan buat kita, ya artinya Tuhan mau kita belajar sesuatu atas hal ini. Entahkah menyalahkan keadaan, ya situasi yang apa katanya sedang tidak baik-baik saja.
Entahkah menyalahkan keadaan atau situasi bangsa, ataupun menyalahkan orang lain atas apapun yang terjadi atas diri kita. Dan Tuhan melalui pesannya ini mengingatkan untuk kita jangan menghidupi kehidupan dengan semangat yang demikian, the blame game tadi. Ya. Karena gini, ternyata baik disadari maupun tidak disadari, nggak sedikit orang percaya merasa keadaan yang dia hadapi, misalnya hari ini atau seperti ini, karena ada penyebabnya. Dan penyebabnya seringkali ada pada orang lain yang dianggap sebagai orang-orang yang memiliki andil. Kenapa aku jadi seperti ini hari ini? Dan diikuti dengan rasa penyesalan bahwa seharusnya keadaanku seharusnya nggak seperti ini. Memang Bapak Ibu Saudara nggak bisa dipungkiri bahwa fakta untuk sebuah peristiwa yang terjadi tentu ada penyebabnya. Ya, kita kecopetan misalnya, ada seorang kecopetan di jalan. Kenapa uangku hilang? Ya karena diambil sama pencopet itu. Ya beda kasusnya. Memang ada pelaku langsung yang ngambil uang kita atau dompet kita misalnya. Ya, tetapi maksudnya gini, masa apa jadi nggak boleh nyalain pencopet gitu? Artinya gini, pesan ini mengajarkan kita untuk jangan menjadi orang yang memiliki semangat tadi, playing victim tadi, semangat victimism, semangat the blame game tadi. Ya, meskipun kalau kasus-kasus tadi kan memang terlihat memang ada pelaku langsung, ada orang yang mencopet gitu misalnya. Tapi di dalam banyak hal, di dalam banyak keadaan, jangan memiliki kehidupan yang punya mentalitas yang seperti itu, gitu maksudnya. Ya. Yang mudah menyalahkan orang lain atas kondisi yang dialami. Mungkin nggak menunjuk-nunjuk orang secara gamblang. Namun kadang ada kalanya gini, hidup dalam penyesalan. Aduh, dulu sih salah berhubungan sama orang itu. Sehingga akibatnya begini. Coba kalau dulu nggak berhubungan dengan orang itu, pasti nggak begini. Ya, sebetulnya kan sama kandungannya. Cuman beda, enggak secara langsung menunjuk orang A, B, C, D. Tapi ada rasa penyesalan, coba seandainya enggak bekerja sama dengan orang itu misalnya. Bisa aja. Ya. Coba kalau dulu nggak ngambil keputusan yang salah kayak waktu itu ya, mungkin keadaanku nggak begini. Itu sih gara-gara dulu sih, misalnya. Selalu ada yang mesti jadi alasannya, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal menyalahkan atau yang tadi the blame game tadi, ini kedengarannya asing nggak buat kita? Rasanya Alkitab juga ada ya. Ini kedengarannya kayak familiar. Mengapa nggak sedikit orang begitu sering menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi? Karena ternyata gini Bapak Ibu Saudara, mencari-cari alasan menyalahkan orang itu udah menjadi bagian dari silsilah kita. Ya. Dari leluhur kita. Kalau kita kembali ke Taman Eden, leluhur kita, dia menjalani kehidupan yang seperti itu. Ya. Kita ingat kan bagaimana ketika Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan udah peringatkan, jangan makan. Seluruh pohon di taman ini buahnya boleh engkau makan, tapi ada satu pohon yang buahnya jangan engkau makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan satu kali di Kejadian pasal 3, iblis, si ular menggoda Hawa untuk, gak apa-apa, kalau kau makan buah ini kau akan menjadi sama seperti Allah. Nah, makan jangan, akhirnya singkat cerita dipetiklah buah itu oleh Hawa. Dan kemudian diberikanlah kepada Adam yang memang gak jauh dari Hawa gitu ya. Dan kemudian kita tahu kan, kita waktu itu sempat membahas hal tentang bagaimana gak lama kemudian Tuhan mengajak mereka di sore yang sejuk itu. Dan mereka bersembunyi. Di manakah engkau? Ya kan? Kita waktu belum lama kita bahas itu. Di Kejadian 3 ayat 10. Oke, di ayat 9 ya. Oke, ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ini pertanyaan kan jelas ya. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Terus jawabnya apa? Mestinya jawabnya apa? Iya Tuhan, gitu. Enggak. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi
dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13 dah sekalian. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, kepada Hawa. Apakah yang telah kau perbuat itu? Jawab perempuan itu, mestinya, iya nih Tuhan, tadi aku petik. Enggak, dia bilang apa? Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Jadi dari sejak awal peristiwa Taman Eden, kejatuhan manusia dalam dosa, hal salah, bukan salah menyalahkan, ya ada menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, itu udah terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi pemikiran menyalahkan itu datang dari pikiran yang baru saja pertama kali manusia berjumpa dengan dosa. Jadi ternyata kalau mau dikatakan di dalam silsilah keturunan di atas kita ini ada darah menyalahkan, the blame game ada di atas itu. Ya. Tetapi kan kita adalah orang yang diciptakan, dilahirkan baru di dalam Kristus. Ya. Di mana Tuhan menciptakan kita kan dahsyat, segambar dan serupa dengan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sikap apa yang harus kita bangun berkaitan dengan pesan Tuhan ini, agar kita nggak menjadi orang yang masuk dalam tadi permainan the blame game itu. Ada dua hal minimal. Yang pertama adalah menjadi orang yang mau mengarahkan langkahnya ke depan bersama dengan Tuhan. Kita buka Yohanes 5 ayat 5 sampai 6. Tentang peristiwa yang orang yang sudah 38 lumpuh tadi. Yohanes 5 ayat 5 di situ dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu ya, buat saya mungkin mewakili orang-orang yang usianya 50-60, waduh disamarkan 50-60 gitu Pak, jadi berapa tepatnya? Nah, angka 38 tahun, angka yang masih belia ya. Angka 38 tahun adalah, aduh kalau ngelihat orang 38, aduh masih muda tuh itu mah ya. Meskipun kalau kalangan anak muda, udah tua 38. Tapi buat yang umurnya udah banyak, lihat 38 tuh muda Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, maksudnya gini, 38 tahun mengalami keadaan yang seperti tadi dijelaskan di dalam Yohanes pasal 5. Dalam keadaan yang sakit dan dalam kondisi hati sebagai dalam tanda kutip sebagai korban yang merasa hidupnya seharusnya tidak seperti itu. Yang merasa hidupnya mestinya lebih baik seandainya ada orang-orang yang membantu dia menurunkan masuk ke kolam Bethesda. 38 tahun dalam keadaan itu sangat lama sekali. Nggak usah 38 tahun, 38 bulan dalam keadaan seperti itu sangat lama. 38 hari sangat lama sekali. 1 hari pun sangat lama sekali hidup dalam keadaan yang seperti itu. Artinya, ternyata gini, ada orang-orang yang hidupnya sudah terlalu nyaman dengan keadaan yang penuh penyesalan. Mengapa keadaannya seperti itu, di mana seharusnya ia bisa lebih baik. Apabila sejak dulu ada orang-orang melakukan seperti yang ia inginkan. Membantu menjeburkannya ke dalam kolam Bethesda itu. Nah, contoh soalnya kan banyak. Tapi ini kan contohnya yang di Alkitabnya menjadi dasar pesan Tuhan. Ada orang-orang yang terlalu lama hidup dalam hati mentalitas yang seperti itu. Kenapa aku gini? Ya karena gara-gara ada A, B, dan C sehingga aku jadi begini. Atau keadaan situasi yang membuat aku kayak begini. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, ada kabar baik kan? Datanglah Yesus dan melihat kondisi orang tersebut yang telah lama dalam keadaan seperti itu. Lalu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, do you want to get well? Ya, kalau dalam NIV-nya. Sekilas pertanyaan ini yang diajukan oleh Yesus, sekilas pertanyaan ini kan pertanyaan aneh ya. Orang yang 38 lumpuh dalam keadaan yang seperti itu ditanya, maukah engkau sembuh? Mestinya kita udah tahu belum jawabannya? Kok pakai tanya sih? Aduh, Yesus, kok makanya ditanya maukah engkau sembuh? Dalam pikiran kita,
Ya pasti mau lah orang ditanya kayak begitu. Tapi kenapa Yesus bertanya? Karena gini, Yesus tahu ada orang yang belum tentu mau. Kita merasa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menggelikan ya. Udah tahu jawabannya makanya ditanya gitu. Pastilah orang itu ingin sembuh. Tuhan gak lagi Yesus gak lagi melecehkan orang itu atau lagi bercandain orang itu. Ya, sesuatu yang udah tahu jawabannya. Ternyata enggak. Yesus serius sekali. Ya, Yesus merasa perlu mengajukan pertanyaan yang serius ini. Apakah betul orang itu ingin sembuh? Karena mungkin ada orang yang mungkin belum tentu ingin sembuh. Ada orang-orang yang hidupnya sudah terlalu nyaman dengan keadaannya dan merasa bahwa inilah hidupku. Ada orang-orang yang hanya ingin melampiaskan kekesalan dirinya aja terhadap orang-orang di sekelilingnya. Tanpa ia sendiri ingin keluar dari lingkungan itu. Dari keadaannya itu. Hidup yang seharusnya akan ada, ternyata gini, ada orang-orang yang hanya ingin melampiaskan kekesalan. Kenapa hidupnya aku seperti ini, seharusnya hidupku bisa lebih baik. Tapi udah, cuman pengen begitu aja, pengen menyalahkan banyak orang. Pengen menyalahkan banyak situasi yang terjadi. Sehingga aku begini. Kalau ditanya, maukah engkau sembuh? Belum tentu mau. Karena gini, saya pernah suatu kali melayani seorang anak muda. Gak muda-muda amat sih. Pasti tahulah kalau saya sebutkan. Pernah berkunjung sebagai orang-orang yang suka ikut doa pagi. Dan kemudian saya cukup terbeban juga dengan apa yang dia jalankan sehari-hari. Keadaannya yang gara-gara dia membersihkan cangkir di lantai 7 dulu. Jadi ketahuan ada siapa. Dan pecah melejit karena mungkin sabun dan kemudian pecahlah si cangkir itu dan kemudian dia datang sama saya. Pak Ishak mau ngomong sesuatu. Oh iya kenapa? Karena saya kan serius sekali. Saya mau minta maaf karena saya telah memecahkan cangkir. Oh ya nggak apa-apa, saya bilang. Ya baguslah kamu mau datang dan mengakui itu, dan saya bilang ya udah nggak apa-apa ya, namanya udah pecah dan nggak sengaja pula. Ya dan saya kan lahir dari orang tua yang papa udah lama nggak ada. Saya tuh makan obat, saya tuh terikat ini. Saya di rumah sama mama tuh hubungan gini. Ya sorry ya tuh, masa apa ini yang menyebabkan jatuhnya cangkir pecah. Saya bilang, saya bilang baru saya mau udahan sama dia. Saya bilang, kita duduk bersama. Akhirnya saya cukup lama menghabiskan waktu gara-gara dia mengucapkan itu. Sebetulnya kan hal menjatuhkan cangkir dan kemudian dia mengakuinya itu udah bagus. Tapi kemudian dia membeberkan sejumlah alasan kenapa itu bisa terjadi, karena hidupnya. Karena saya mau makan obat ini, karena keadaan di keluarga ini. Saya bilang, enggak, saya bilang yuk kita ngobrol. Dan akhirnya saya sampai di dalam sebuah pertanyaan, rencana kamu ke depan gimana hidup kamu? Ada cita-cita apa yang kamu inginkan? Hidup yang seperti apa yang kamu inginkan? So kayak mikir maksudnya. Iya, habis gimana? Papa kan gak ada. Mama, hubungan kami begitu. Obat, ya. Ditanya, apa yang sih kamu rindukan di hari-hari ke depan hidup kamu? Perubahan seperti apa yang kamu rindukan? Ternyata dia gak menjawab. Dia kembali lagi menyalahkan kondisi yang terjadi. Jadi kalau melihat apa yang Yesus tanyakan kepada orang lumpuh 38 tahun, mau engkau sembuh? Ini adalah pertanyaan yang memang betul-betul harus dipastikan dulu. Mau keluar enggak dari keadaan yang seperti itu? Gitu. Karena gini, jangan-jangan ada orang yang memang udah kadung nyaman. Hanya pengen melampiaskan kekesalannya aja kepada banyak hal. Tetapi enggak mau keluar dari lingkaran itu. Mungkin kita berkata aneh ya. Ya, bukan aneh. Orang seperti ini bukannya enggak ingin pulih. Sebenarnya kalau ditanya pengen pulih gak sih? Sebetulnya pengen. Ada orang-orang yang tidak ingin menjawab,
Kenapa nggak ingin menjawab? Karena ia tahu bahwa selanjutnya kalau dia bilang dia ingin pulih, dia sudah punya gambaran. Ia harus melakukan langkah-langkah yang berbeda dengan kehidupan yang selama ini dia hidupi. Itu adalah sesuatu yang baru. Dia harus keluar dari kenyamanan dia. Dan dia udah tahu langkah-langkah apa. Akan banyak pekerjaan, akan banyak langkah, ada banyak hal baru. Dan ada orang yang gak biasa dengan itu. Yang bukan gak biasa, ada orang yang tidak mau masuk ke wilayah yang baru itu. Ada orang yang ingin berat badannya turun. Dan ingin kondisi hidupnya lebih baik. Tapi kan kemudian gak mengambil langkah. Tapi kemudian kan komplain. Ini pipi. Sorry. Gitu ya. Gitu. Tapi ya udah begitu aja tiap hari. Kesel. Kenapa sih? Tuh, lihat ini udah double. Ini dan segala macam. Tapi maksudnya gini, tidak mau keluar dari lingkungan itu, dari keadaan itu, dan tidak mau ngambil keputusan. Kenapa? Karena ia tahu ada banyak langkah-langkah yang nggak enak untuk mengubah sebuah keadaan. Akan banyak ketidaknyamanan yang akan dia harus lakukan. Keluar dari kehidupan lama untuk masuk kehidupan baru akan ada banyak hal-hal yang berbeda yang harus dia hadapi dan dia jalani. Dan itu benar-benar sangat gak nyaman. Ya. Ada orang yang seperti saya di awal saya sempat katakan, ada orang yang menyalahkan dirinya kenapa ia harus dilahirkan di keluarga yang dia miliki saat ini. Mengapa tidak seperti orang lain yang hidupnya lebih enak gitu ya. Kan kadang-kadang ada orang-orang yang bilang begitu. Kita gak bisa memilih. Di mana kita dilahirkan, kita nggak bisa memilih orang tua siapa yang harus membesarkan kita, melahirkan kita nggak bisa milih itu. Dan kalau kita stuck di situ, maka kita akan terus melihat ke belakang. Kenapa sih aku dilahirkan di situ? Kenapa sih aku sama orang tua seperti misalnya ya. Lalu kemudian hidup di dalam penyesalan dan kekhawatiran. Kalau dia nggak mau keluar dari situ, maka dia akan terus lihat ke belakang. Itu nggak akan pernah membuat keadaan hidupnya menjadi lebih baik. Sampai ia mengarahkan pandangannya, kalau belakang ini sampai dia mengarahkan pandangannya ke depan. Dan melangkah untuk menapaki hari-hari ke depan. Supaya menjalani hidup yang lebih baik. Dia tahu ada hal yang harus dia bangun, ada hal yang harus dia putuskan, ada hal yang harus dia ambil. Yang berbeda ketika dia terus melihat ke belakang dan menyalahkan ke belakang, ada hal yang baru yang harus dia berani lihat ke depan. Dan jalani itu. Ya. Menata dirinya, mulai mengambil keputusan-keputusan yang benar. Ya, kalau mau berjalan bersama Tuhan kan harus ada keputusan-keputusan yang benar, ada langkah firman-Nya. Ya. Untuk berjalan bersama Yesus. Nyaman gak? Gak nyaman. Karena bekas melihat ke belakang, tiba-tiba harus ke depan, nggak nyaman. Makanya kalau kita pakai kendaraan, karena biasa maju ke depan kan kendaraannya. Kalau disuruh jalan mundur, agak repot nggak? Agak repot. Lihat spion tengah, kiri, kanan. Kadang-kadang mesti nengok, kadang-kadang buka jendela. Aduh, kalau ini kelihatan tuanya buka jendela gitu ya. Kalau anak zaman sekarang, kenapa buka jendela, gerakannya kayak gini? Kalau anak sekarang buka jendela gitu. Nggak nyaman. Kenapa? Melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi mengambil langkah untuk maju itu nggak nyaman karena bekas menjalani kehidupan yang terus lihat ke belakang. Gitu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kembali kepada orang yang 38 tahun lumpuh tadi, ya. Yesus sedang menyelidiki pada tingkat kemauan dulu. Makanya Yesus awali dengan, mau gak kau sembuh? Gitu. Ini bukan pertanyaan basa-basi. Yesus mau meyakinkan dulu. Ya. Berhenti. Dalam arti kata lain gini, Yesus sedang berkata gini, you berhenti menyalahkan situasi. You berhenti menyalahkan orang lain. Aku punya kuasa untuk menyembuhkan kamu, tahu gak? Mau gak kamu sembuh? Dalam arti kata lain, Yesus lagi bilang begini, kau akan tahu siapa aku bisa mengubah kehidupanku. Tapi jika aku menyembuhkan kamu udah gak bisa lagi duduk-duduk di sini sepanjang hari dari pagi sampai malam.
dan kemudian melamun lagi sepanjang hari, kamu udah gak bisa begitu lagi. Kalau aku menyembuhkan engkau, kamu udah gak bisa lagi minta-minta lagi sebagai layaknya seorang pengemis. Kalau aku menyembuhkan kamu gak bisa lagi menggunakan sakitmu yang 38 tahun untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain lagi. Dan meminta fasilitas khusus, kan kita ngebayangkan orang itu kan lumpuh 38 tahun, ayo makannya pakai apa? Makannya pakai apa? Makannya dari mana? Minta. Mengandalkan belas kasihan orang. Terus mikirin gak ke WC-nya gimana? Dan lah itu dia akan terbiasa 38 tahun dengan dilayani, dituntun, diantar, di ini dan di itu. Yesus dalam arti katanya lagi bilang, kalau kamu sembuh, kamu udah gak dapat lagi fasilitas-fasilitas yang kalau istilahnya makan tinggal buka mulut, ada orang yang nyuapin. Misalnya. Dalam arti kata lain Yesus lagi bilang, kalau aku menyembuhkan kamu gak akan mendapat lagi simpati yang seperti yang kamu selama ini dapatkan. Kalau aku menyembuhkan kamu, ada harga yang harus kamu bayar untuk jadi pulih, untuk menjalani sebuah kehidupan yang baru. Kamu udah bisa jalan, jadi kamu udah gak bisa lagi pakai label minta-minta. Kamu harus berjuang. Siap gak? Maka pertanyaan ini dirangkum dengan satu kalimat, maukah engkau sembuh? Dalam arti kata lain, siap gak kalau engkau sembuh? Jadi dalam arti kata lain juga Yesus lagi berkata, apakah kamu benar-benar ingin diubah? Sedangkan kita tahu, perubahan itu gak enak. Kalau jawabnya ya, maka mujizat bisa terjadi. Tapi jika jawabannya tidak, maka bahkan Yesus pun istilahnya gak bisa tolong dia. Makanya waktu ditanya, maukah engkau sembuh? Lihat jawabannya apa, ayat 7. Serentetan kalimat-kalimat yang berisi menyalahkan orang. Bukannya dia gak pengen sembuh. Bukannya dia gak tahu apa sih yang namanya sembuh. Enggak, dia tahu, wow, kalau aku sembuh berarti aku harus keluar dari tempat ini. Aku harus menjalani sebuah kehidupan yang berbeda. Aku harus berusaha dengan kekuatanku selanjutnya. Aku harus mengandalkan diriku dan ya kalau dia mengenal Tuhan akan mengandalkan Tuhan. Aku berbeda, menjalani kehidupan yang berbeda. Jadi artinya gini, perubahan itu gak mudah. Dan orang tahu perubahan itu gak mudah. Ya. Bahkan ada istilah gini, perubahan adalah sesuatu yang menakutkan. Orang banyak ingin berubah, tapi menjalani perubahan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang sama sekali asing, gak biasa. Kenapa menakutkan? Karena gini, orang udah kadung merasa nyaman dengan caranya selama ini, meskipun dia tahu cara hidup lamanya itu gak baik. Jadi perubahan boleh dikatakan menakutkan, iya benar menakutkan. Dibutuhkan iman untuk benar-benar menginginkan Yesus mengubah hidup kita. Aduh banyak kerjaan, harus bangun iman. Kalau dulu kan selama itu kan yang 38 tahun itu kan udah hidup tanpa iman kan. Udah enak. Tinggal setiap hari juga bisa ada yang ngasih makan misalnya gitu ya. Terkadang ada orang memilih lebih mudah untuk menjadi seperti yang selama ini aja lah. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pribadi yang tahu kesopanan. Jadi dia gak akan masuk menerobos ke dalam hidup seseorang begitu saja. Dia harus mengetok pintunya seperti ini ada di kitab Wahyu ya. Dia mengetok dibuka pintu, menunggu sampai ada orang membukakan pintu. Seperti kejadian inilah yang Yesus sama lakukan kepada orang yang 38 lumpuh ini. Dia tanya dulu, dia mengetuk, maukah engkau sembuh? Ya. Sampai menunggu orang itu berkata, ya Yesus, aku mau sembuh, silakan masuk ke dalam kehidupan aku. Jadi artinya apa? Dia tidak akan mengubah, Yesus gak akan mengubah kita kecuali kita ingin diubah. Ya, tapi prakteknya gak mudah, karena gini, membuka pintu untuk mempersilahkan Yesus masuk, itu mengusik kenyamanan. Wah, pasti banyak nih harus dilakukan nih.
mesti begini, mesti itu. Harus ada iman yang dibangun, ada persekutuan, orang-orang percaya, harus ibadah, harus bangun kedekatan, bangun keintiman. Waduh, udah begitu banyak, udah repot dah. Mending kayak gini, gitu ya. Kadang-kadang itu kan pikiran yang bodoh sebetulnya. Karena dia nggak tahu harga yang dibayar ini akan melahirkan sesuatu yang wow, dahsyat sekali. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, sikap apa yang harus kita bangun? Yang kedua, yang pertama adalah menjadi orang yang mau mengarahkan langkahnya ke depan bersama dengan Tuhan. Stop lihat ke belakang, lihat sekarang melangkah ke depan. Ada perubahan, ada PR banyak, ada hal yang harus kita lakukan, banyak hal. Tapi ini nggak seberapa harganya sampai kita melihat hasilnya. Wow. Oke, yang kedua, menjadi orang yang berani memikul tanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan. Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Mesti ngangkat tilam, mesti jalan sekarang mah gitu ya. Ya itu, kalau kau menjalani ingin sebuah kehidupan yang baru, yang berbeda, dan berkemenangan, maka ada yang tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita berani lakukan. Ada kehidupan baru yang diberikan Yesus kepada orang yang lumpuh tersebut. Ya, kalau selama ini tadi saya katakan dia dilayani makan, minum, pakai misalnya ya, kini dia harus bangun dan berdiri dan berjalan, mengangkat tilamnya untuk kemudian menjalani kehidupan yang baru yang sangat berbeda. Dulu 38 tahun di dalam ruangan, terus sekarang harus keluar dari ruangan dan melihat dunia itu luas sekali dengan berbagai tantangannya. Jadi ada tanggung jawab yang harus dipikul. Kalau kita kembali ke masa Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya waktu Tuhan tanyakan, Adam, kemana gitu ya. Kamu pasti makan buah itu. Perempuan yang kau tempatkan itu. Sebetulnya gini, jawaban Adam kan, dia kan gak bohong kan. Sebetulnya benar kan. Yang ngasih Adam buah itu siapa? Yang ngambil buah duluan siapa? Gak pernah ini ya. Yang metik buah itu siapa? Hawa. Habis Hawa makan, dia kasih ke Adam. Jadi kalau Adam bilang, perempuan itu yang kasih aku makan buah itu. Sebenarnya jawaban Adam benar. Terus waktu Hawa ditanya, Hawa jawab apa? Itu ular. Yang menyebabkan aku makan buah itu. Hawa juga gak bohong, betul kan? Gara-gara ular itu kan memutarbalikkan segala macam sampai akhirnya Hawa makan jangan. Akhirnya dipetiklah buah itu dan dia makan. Ya, jadi sebetulnya apa yang mereka jawab adalah sesuatu yang memang kenyataannya seperti itu. Tapi gini, sebetulnya keduanya lagi mencari alasan sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab pribadi. Adam gak mau disalahin, jadi sebelum dia disalahin, dia nyalahkan Hawa. Hawa buru-buru nyalahkan iblis. Ya. Jadi selama Adam bisa menyalahkan Hawa, ia tidak terlihat begitu buruk kan di mata Tuhan. Ya. Selama Hawa bisa menyalahkan ular, dia terlihat seperti korban yang tidak bersalah. Tapi kan kita tahu kan, bukan cuman semata-mata seperti itu. Sebetulnya mereka sudah diberikan tanggung jawab. Seluruh pohon di taman ini buahnya boleh engkau makan. Tapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh engkau makan. Ada tanggung jawab yang harus mereka pikul. Ketika kesalahan terjadi, mereka terlihat begitu mudah menyalahkan. Jadi hal menyalahkan ini, hal melepas tanggung jawab ya, adalah kecenderungan dari sifat manusia yang udah tertanam. Sebetulnya gini, ada garis keturunan yang berlaku seperti itu dari sejak awal. Yang kedua itu yang pertama, yang kedua ada orang-orang yang mencoba menghindari tanggung jawab. Karena dia tahu memikul tanggung jawab itu nggak mudah. Yang ketiga, hal menyalahkan adalah sekedar memutar balik keadaan untuk meredakan kemarahan kita, kekesalan kita. Jadi kadang-kadang manusia untuk di tengah kekesalannya dia perlu melampiaskan sesuatu dengan cara salah satunya adalah menyalahkan ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, ada istilah, sedikit lagi ya, ada istilah seorang
bernama Susan Jacoby. Susan Jacoby dia bilang begini, ada istilah injustice collectors, pengumpul ketidakadilan. Injustice collectors ini sebetulnya istilah di dunia ilmu kejiwaan sih ya, disebutnya injustice collectors, pengumpul ketidakadilan. Jadi kan ada debt collectors ya, debt collectors adalah tukang pengumpul tagihan-tagihan kan, orang yang perlu ditagih dia datangi, dalam hal ini lebih kewajiban keuangan kan, makanya debt collectors. Ini injustice collectors. Orang ini mengumpulkan segala bentuk ketidakadilan, hal-hal yang buruk dikumpulkan. Nah ini disebut injustice collectors. Nah ini istilah ini adalah sama dengan kondisi orang yang ada di dalam mentalitas blame game. Cirinya adalah gini. Yang namanya collectors kan, injustice collectors. Orang ini sering mengulang-ulang bagaimana orang lain memperlakukan mereka dengan buruk, memperlakukan dirinya dengan buruk. Sebetulnya mungkin peristiwanya udah lama, tetapi karena dia kan injustice collectors kan, maka ini akan dia koleksi. Mungkin orang udah berdamai, tetapi masih nyangkut terus. Kenapa? Injustice collectors. Kalau dibuang sayang, maka dikumpulkan lagi. Jadi pengumpul hal buruk. Ya, memandang dunia sebagai sesuatu yang bermusuhan dan gak adil buat dia, buat dirinya. Injustice collectors adalah mereka pencari kesengsaraan, istilah karena terjemahan nih Bapak Ibu, pencari kesengsaraan yang melihat setiap keluhan sebagai harta karun yang dapat ditambahkan ke koleksi mereka. Jadi senang mengumpulkan hal-hal buruk dalam kehidupannya yang seharusnya dia lepaskan, tapi dikumpulkan. Mungkin pernah disakiti, dikumpulkan. Mungkin pernah dilukai, dikumpulkan. Mungkin orang lain pernah salah, dikumpulkan. Ya karena memang buat orang yang tipe injustice collectors ini adalah, ini jadi harta karun buat dia, dikumpulkan jadi koleksi. Ya. Dan kenapa dikumpulkan? Karena ini adalah bahan untuk menyalahkan. Karena ya gara-gara ini, kolektornya banyak, gara-gara ini. Dan cenderung memang akhirnya jadi kekanak-kanakan. Ya. Sulit untuk memaafkan orang karena memaafkan adalah tanda kelemahan. Jadi ini bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan kan. Bahkan Alkitab berkata kalau engkau akan beribadah, berdamai dulu dengan orang lain. Gitu. Tapi ini adalah pengumpul. Dan iya, orang seperti ini memandang dirinya sebagai korban terus, sebagai korban. Dan ini akan sangat mengumpulkan banyak luka. Dan akibatnya akan banyak luka yang dikeluarkan. Nah sedangkan kalau kita kembali kepada rencana Tuhan, Tuhan memilih kita untuk sebuah tujuan yang dahsyat. Katakan dahsyat. Wow, perwakilan surga di bumi. Menjadi ambassador of Christ. Nah tapi kita nggak bisa menjadi ambassador of Christ bersama-sama dengan status injustice collectors. Atau masih menghidupi mentalitas the blame game tadi. Karena nggak akan sejalan, nggak akan klop. Saya mungkin khotbah. Tapi kalau saya di dalam ada injustice collector, saya sambil saya khotbah, dari dalam diri saya ada impartasi yang tidak terlihat yang sedang saya bagikan. Mungkin khotbahnya ketangkepnya sedikit, 10% misalnya. Tetapi dari impartasi yang saya keluarkan, mungkin bisa 70%. Wah itu sangat berbahaya. Nah buat buat Jacoby ini, tadi siapa namanya Susan ya? Susan Jacoby ini berkata nggak mudah melepaskan. Tapi itu harus ada sebuah keputusan yang harus dilakukan. Karena apa? Orang-orang yang melakukan ini ternyata gini, ada semacam kepuasan. Meskipun dia nggak merasa itu sebuah kepuasan, tapi dari sisi kejiwaan ada sebuah kepuasan. Kalau kita bisa menyalahkan orang dan orang akan sangat tersakiti sekali karena gara-gara dia hidupku jadi begini.
Dan tanpa disadari jiwanya seperti ada kepuasan. Nah, ini yang dikatakan injustice collectors. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita tangkap kembali panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita dipilih oleh kasih anugerah. Karena Tuhan punya rencana dahsyat dalam kehidupan kita. Untuk menjadi perwakilan sorga di bumi loh. Wow, ini sesuatu yang gak main-main. Oleh sebab itu mari. Memang sesuatu yang baru itu gak mudah. Kita harus melepaskan rasa nyaman kita. Tetapi kalau kita tahu sesuatu yang baru ini sesuatu yang dahsyat. Dan kita akan melihat sesuatu itu akan hasilnya seperti apa. Maka kita ambil keputusan. Jangan lihat ke belakang. Mungkin hari ini keadaan masing-masing kita seperti keadaan sekarang. Tapi jangan lihat ke belakang. Gara-gara itu, gara-gara ini, gara-gara itu. Aku jadi ada hari ini. Tetapi apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ke depan. Apa yang Yesus sudah sediakan buat kita. Apa yang dia janjikan. Apa yang dia sudah rancangkan dari sejak semula. Sesuatu yang dahsyat di hari ke depan. Siapa yang mau napaki hari depan bersama Yesus, katakan amin. Dan kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.